Suasana malam di taman itu semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Pelan di antara gemerisik daun yang tertiup angin. Sementara Lin Nuan menahan napasnya. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara pria di sampingnya menatap. Bukan sekadar tatapan dingin seorang atasan kepada bawahan. Melainkan seperti seseorang yang sedang berusaha mengingat sesuatu yang nyaris terlepas dari ingatan. Sesuatu yang penting namun kabur, membuat jantungnya sendiri berdebar tanpa alasan yang jelas. Dan ketika ia mencoba memalingkan wajah, pria itu tiba-tiba berhenti berjalan, membuatnya ikut berhenti tanpa sadar. Lalu suara rendahnya terdengar lebih dekat dari sebelumnya, seolah sengaja mempersempit jarak di antara mereka, mengatakan bahwa ia ingin memastikan satu hal, sesuatu yang sudah mengganggunya sejak lama. Sejak ia melihatnya pertama kali, sejak ia mencium aroma yang begitu familiar namun sulit dijelaskan, dan kata-kata itu membuat Lin Nuan menegang. Pikirannya langsung berlari ke masa lalu yang selama ini ia kubur rapat. Rapat, kenangan yang tidak ingin ia sentuh lagi, kenangan yang jika terungkap akan menghancurkan segalanya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ia mencoba tertawa kecil, pura-pura tidak mengerti. Mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi pria itu tidak memberinya kesempatan. Langkahnya mendekat lagi, membuat jarak di antara mereka hampir tidak ada. Dan dalam cahaya lampu taman yang redup, wajahnya terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Tidak ada lagi nada bercanda atau sindiran seperti yang sering ia lakukan. Hanya ada ketegasan yang membuat Lin Nuan merasa seperti sedang diinterogasi tanpa bisa melarikan diri. Dan saat itu ia sadar bahwa jika ia tidak berhati-hati, rahasia yang ia jaga selama 5 tahun bisa saja terbongkar malam ini, di tempat ini, oleh orang yang paling tidak seharusnya mengetahuinya. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya tiba-tiba bergetar, suara dering yang memecah ketegangan di antara mereka, dan tanpa pikir panjang ia langsung mengangkatnya. Seolah itu adalah satu-satunya jalan keluar yang bisa ia temukan saat itu. Suara anak-anaknya terdengar riang dari seberang sana, menanyakan kapan ia pulang. Apakah ia sudah makan? Apakah ia baik-baik saja? Dan pertanyaan-pertanyaan polos itu seperti menyadarkannya kembali pada kenyataan yang harus ia lindungi, membuat matanya sedikit memerah tanpa ia sadari. Sementara pria di depannya hanya diam, menatapnya dengan ekspresi yang semakin sulit dibaca, seolah setiap kata yang ia dengar dari percakapan itu justru menambah teka-teki baru di kepalanya. Setelah panggilan itu berakhir, suasana di antara mereka berubah, tidak lagi setegang sebelumnya, namun justru terasa lebih berat, dan tanpa mengatakan apa-apa, pria itu berbalik dan berjalan kembali menuju hotel, meninggalkan Lin Nuan yang berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya mengejarnya, mencoba menyesuaikan langkahnya yang panjang. Tetapi sepanjang perjalanan mereka tidak berbicara lagi, seolah masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, hingga akhirnya mereka kembali ke kamar. Dan begitu pintu tertutup, Lin Nuan langsung menuju sofa, menarik selimut tipis dan membungkus dirinya, pura-pura sudah mengantuk agar tidak perlu melanjutkan percakapan yang ia tahu akan berbahaya jika diteruskan. Namun pria itu tidak langsung tidur. Ia berdiri cukup lama di dekat jendela, menatap keluar. Tanpa suara, pikirannya kembali berputar pada malam 5 tahun lalu yang selama ini ia coba lupakan. Pada sosok wanita yang samar namun meninggalkan kesan begitu dalam. Pada luka di punggung yang ia ingat dengan jelas. Dan pada rasa yang tidak bisa ia jelaskan setiap kali berada di dekat Lin Nuan. Semuanya terasa seperti potongan-potongan puzzle yang belum lengkap. Dan semakin ia mencoba menyusunnya, semakin ia merasa bahwa kebenaran yang ia cari mungkin jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Bahkan mungkin terlalu dekat hingga ia tidak siap untuk menerimanya. Pagi berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Dan tanpa banyak kata mereka langsung bersiap untuk jadwal berikutnya. Seolah apa yang terjadi semalam tidak pernah ada.
Namun di balik sikap profesional yang mereka tunjukkan di depan orang lain, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi, terutama bagi Lin Nuan yang mulai merasa bahwa keberadaannya di sisi pria itu semakin berbahaya, bukan karena pekerjaannya, melainkan karena rahasia yang ia sembunyikan. Rahasia yang jika terungkap bukan hanya akan menghancurkan dirinya, tetapi juga akan menyeret banyak orang yang ia sayangi ke dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika mereka menghadiri pertemuan bisnis di siang hari, semua berjalan lancar seperti biasa. Bahkan lebih baik dari yang diperkirakan, dengan berbagai pihak yang menunjukkan minat besar untuk bekerja sama setelah keberhasilan di panggung peragaan busana, dan Lin Nuan kembali menunjukkan kemampuannya yang membuat banyak orang terkesan. Namun di balik semua pujian itu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang terus mengawasinya, menilai setiap gerak-geriknya, dan ketika ia tanpa sengaja bertemu pandang dengan pria itu di tengah keramaian, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak, bukan kemarahan, bukan ketidakpuasan, melainkan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Seolah ia sudah semakin dekat pada jawaban yang ia cari. Sore itu, ketika mereka akhirnya kembali ke hotel setelah hari yang panjang, Lin Nuan merasa tubuhnya begitu lelah, namun pikirannya justru tidak bisa tenang. Dan saat ia berpikir bahwa ia bisa beristirahat sejenak, suara pria itu kembali memanggilnya. Kali ini tanpa nada dingin atau perintah, melainkan dengan suara yang lebih pelan. Hampir seperti permintaan. Membuatnya tidak punya alasan untuk menolak, dan ketika ia berbalik menghadapnya, ia tahu bahwa percakapan yang ia hindari semalam tidak bisa dihindari lagi, bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menyembunyikannya. Lin Nuan berdiri di tempatnya, jantungnya berdetak semakin cepat seiring langkah pria itu yang perlahan mendekat. Tidak ada lagi jarak aman yang bisa ia gunakan untuk menghindar. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, ia merasa benar-benar terpojok tanpa jalan keluar. Sementara mata pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menembus semua lapisan kebohongan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dan ketika suara itu akhirnya terdengar, rendah namun jelas, setiap katanya terasa seperti palu yang menghantam. Ketenangan yang ia paksa untuk pertahankan, menanyakan satu hal yang selama ini ia takutkan. Satu pertanyaan yang jika dijawab dengan jujur akan mengubah segalanya. Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai dua orang yang terhubung oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Ia terdiam, pikirannya kacau. Mencoba mencari jawaban yang aman, jawaban yang tidak akan menimbulkan kecurigaan lebih jauh. Namun di dalam dirinya sendiri ia tahu bahwa pria di depannya bukan orang yang mudah dibohongi, bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dianalisis, dipertimbangkan, dan mungkin dipatahkan dengan bukti yang tidak ia ketahui. Dan justru karena itulah ia memilih diam beberapa detik lebih lama, menarik napas perlahan. Sebelum akhirnya memaksakan senyum tipis, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksud, bahwa mungkin pria itu hanya salah mengira, bahwa dunia ini terlalu besar untuk membuat dua orang bertemu lagi dengan cara seperti itu. Tetapi bahkan saat ia mengucapkannya, ia bisa merasakan betapa rapuhnya kebohongan itu. Pria itu tidak langsung menjawab, hanya menatapnya lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya, dari gerakan kecil yang tidak ia sadari, dan kemudian ia melangkah lebih dekat lagi, cukup dekat hingga Lin Nuan bisa merasakan napasnya yang hangat. Membuatnya tanpa sadar mundur setengah langkah, namun tangannya tiba-tiba ditahan, tidak dengan kasar, tetapi cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dan saat itu suara pria itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, namun justru lebih menekan, mengatakan bahwa ia tidak menyukai kebohongan, bahwa ada terlalu banyak hal yang cocok untuk disebut
Kebetulan, bahwa setiap kali ia berada di dekatnya, ada sesuatu yang terasa familiar, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Lin Nuan menunduk, tidak berani menatap mata itu lagi, karena ia tahu jika ia melakukannya, ia mungkin akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan semua yang ia sembunyikan akan terbongkar tanpa ia sadari. Sementara pikirannya terus berputar, mengingat malam itu, malam yang ia paksa untuk dilupakan, malam yang mengubah hidupnya sepenuhnya, malam yang membuatnya harus menanggung segalanya sendirian tanpa ada yang bisa ia andalkan. Dan semakin ia mengingatnya, semakin ia merasa bahwa semua ini bukan kebetulan, bahwa pertemuan mereka sekarang mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari sejak awal. Dengan perlahan, ia menarik tangannya dari genggaman itu. Kali ini pria itu tidak menahannya lagi, dan tanpa mengangkat wajahnya, ia mengatakan bahwa ia hanya seorang wanita biasa yang berusaha bertahan hidup, bahwa ia tidak memiliki masa lalu yang menarik untuk dibicarakan, bahwa jika pria itu merasa ada kesamaan atau kemiripan, mungkin itu hanya kebetulan belaka, karena dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Dan setelah mengatakan itu, ia berbalik, berjalan menuju kamar mandi dengan langkah yang sedikit tergesa, seolah ingin melarikan diri dari situasi itu secepat mungkin. Di dalam kamar mandi, ia menutup pintu dan bersandar di sana. Napasnya tidak teratur. Tangannya gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Dan untuk beberapa saat ia hanya berdiri diam. Mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mencoba meyakinkan bahwa semuanya masih dalam kendali. Bahwa pria itu belum mengetahui apapun. Bahwa selama ia tetap berhati-hati, rahasia itu akan tetap aman. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa semua ini tidak akan semudah itu. Bahwa pria itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan jawaban yang ia cari. Di luar, pria itu tetap berdiri di tempatnya, menatap pintu yang tertutup dengan ekspresi yang semakin gelap. Kata-kata yang baru saja ia dengar tidak membuatnya puas, justru semakin memperkuat kecurigaannya, karena ia bisa merasakan bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang berkaitan langsung dengannya. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa semua potongan yang selama ini terpisah mulai saling terhubung, membentuk gambaran yang perlahan menjadi jelas, meskipun masih ada bagian yang hilang. Malam itu berlalu tanpa percakapan lebih lanjut, namun keheningan yang ada di antara mereka justru terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah ada garis tak terlihat yang kini terbentuk, memisahkan sekaligus mengikat mereka dalam ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Dan ketika pagi datang, segalanya tampak kembali normal di permukaan. Namun di balik itu, masing-masing dari mereka membawa beban pikiran yang semakin dalam, membuat setiap interaksi menjadi lebih rumit, lebih berhati-hati, seolah satu langkah yang salah bisa menghancurkan keseimbangan yang rapuh itu. Hari ketiga perjalanan bisnis itu menjadi titik balik yang tidak terduga, ketika sebuah pertemuan penting mempertemukan mereka dengan seseorang dari masa lalu Lin Nuan. Seseorang yang seharusnya tidak muncul di tempat itu. Seseorang yang begitu melihatnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Dan sebelum Lin Nuan sempat bereaksi, orang itu sudah memanggil namanya dengan nada yang terlalu akrab, terlalu penuh dengan kenangan yang ia coba lupakan, membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Termasuk pria yang berdiri di sampingnya, yang untuk pertama kalinya melihat sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Wajah Lin Nuan pucat seketika, pikirannya kosong, sementara orang itu melangkah mendekat dengan senyum yang tidak bisa ia artikan sebagai niat baik. Dan dalam detik itu, ia tahu bahwa rahasia yang ia jaga selama ini mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bahwa masa lalu yang ia hindari telah menemukan jalannya kembali, membawa serta konsekuensi yang tidak bisa ia hindari lagi. Orang itu berhenti tepat di depan Lin Nuan. Matanya menyapu wajah wanita itu dengan
tajam, seolah memastikan bahwa yang ia lihat bukanlah ilusi. Lalu senyum tipis yang penuh arti muncul di bibirnya. Bukan senyum hangat melainkan senyum yang menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Dan tanpa ragu ia menyebut nama yang sudah lama tidak ingin didengar oleh Lin Nuanuan. Nama yang hanya digunakan oleh orang-orang dari masa lalunya, membuat tubuhnya seketika kaku, napasnya tercekat, dan untuk sesaat ia merasa seperti kembali ke masa 5 tahun lalu, saat ia belum menjadi dirinya yang sekarang. Suasana ruangan mendadak berubah. Semua orang yang tadi fokus pada pertemuan kini memperhatikan mereka, termasuk pria di sampingnya yang tidak melewatkan perubahan. Sekecil apapun pada ekspresinya, tatapannya langsung beralih dari orang asing itu ke Lin Nuanuan. Mencoba mencari jawaban dari reaksi yang tidak biasa itu, dan tanpa perlu penjelasan, ia tahu bahwa orang di depan mereka bukan sekadar kenalan biasa, melainkan seseorang yang memiliki hubungan yang cukup dalam untuk mengguncang ketenangan wanita. Itu hanya dengan satu panggilan nama. Lin Nuanuan berusaha mengendalikan dirinya, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya memaksakan senyum yang terlihat lebih seperti topeng daripada ekspresi tulus. Mencoba bersikap seolah tidak ada yang aneh, menyapa dengan nada formal yang berusaha menjauhkan dirinya dari kedekatan masa lalu. Namun orang itu tampaknya tidak berniat bermain dalam aturan yang sama. Justru semakin mendekat, suaranya sengaja diperjelas agar semua orang bisa mendengar, menyebutkan potongan-potongan masa lalu yang ia pikir sudah terkubur selamanya. Menyebutkan bagaimana ia dulu menghilang secara tiba-tiba, bagaimana ia meninggalkan segalanya tanpa penjelasan, dan bagaimana banyak orang mencarinya tanpa hasil. Setiap kata yang keluar terasa seperti pisau yang mengiris perlahan, membuat Lin Nuanuan semakin sulit mempertahankan ketenangannya. Sementara pria di sampingnya mulai mengerutkan kening, jelas tidak menyukai arah percakapan itu. Dan sebelum situasi semakin memburuk, ia melangkah maju, berdiri sedikit di depan Lin Nuanuan. Suaranya dingin namun tegas saat menghentikan orang itu, mengatakan bahwa ini adalah pertemuan bisnis, bukan tempat untuk membahas urusan pribadi. Dan jika ada hal lain yang ingin dibicarakan, bisa dilakukan di luar ruangan. Namun orang itu hanya tersenyum, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Justru memandang pria itu dengan penuh rasa ingin tahu, seolah baru menyadari sesuatu yang menarik. Lalu dengan nada yang sedikit mengejek, ia bertanya apakah pria itu tahu siapa sebenarnya wanita yang berdiri di belakangnya. Apakah ia tahu cerita lengkap tentang masa lalunya? Apakah ia tahu alasan mengapa wanita itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang semakin menebal di antara mereka. Lin Nuanuan menggenggam tangannya erat-erat, kukunya hampir menembus kulit, mencoba menahan dorongan untuk menghentikan semua ini dengan cara apapun. Tetapi ia tahu bahwa jika ia bereaksi terlalu keras, justru akan semakin memperburuk keadaan. Dan di saat ia hampir kehilangan kendali, pria di sampingnya kembali berbicara, kali ini dengan nada yang jauh lebih dingin, mengatakan bahwa masa lalu seseorang tidak ada hubungannya dengan kerjasama bisnis mereka hari ini, dan ia tidak tertarik pada gosip yang tidak relevan. Lalu tanpa menunggu jawaban, ia langsung memerintahkan untuk melanjutkan pertemuan, memaksa semua orang kembali ke agenda awal. Untuk beberapa saat, suasana kembali normal di permukaan, tetapi ketegangan itu tidak benar-benar hilang, terutama bagi Lin Nuanuan yang bisa merasakan tatapan orang itu terus tertuju padanya, seolah menunggu kesempatan berikutnya untuk membuka lebih banyak rahasia. Dan ketika pertemuan akhirnya selesai, sebelum ia sempat meninggalkan ruangan, orang itu kembali mendekatinya, kali ini tanpa banyak orang di sekitar. Suaranya diturunkan, namun tetap jelas, mengatakan bahwa ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bahwa ia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan jawabannya.
Lin Nuan mencoba mengabaikannya, melangkah melewati tanpa berhenti. Tetapi, pergelangan tangannya kembali ditahan, membuatnya terpaksa berhenti. Dan saat itu suara pria itu terdengar lagi dari belakang, lebih dingin dari sebelumnya, memerintahkan orang itu untuk melepaskannya. Dan kali ini tidak ada ruang untuk penolakan. Genggaman itu dilepaskan. Namun senyum di wajah orang itu justru semakin dalam. Seolah semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Perjalanan kembali ke hotel berlangsung dalam keheningan yang lebih menekan dari sebelumnya. Lin Nuan tidak berani memulai percakapan. Sementara pria di sampingnya tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dan ketika mereka akhirnya sampai di kamar, pintu baru saja tertutup ketika suara itu kembali terdengar. Langsung ke inti tanpa basa-basi. Menanyakan siapa orang itu, dari mana ia mengenalnya, dan mengapa ia terlihat begitu. Terguncang hanya dengan beberapa kata darinya, Lin Nuan berdiri membelakangi. Bahunya sedikit gemetar, pikirannya berputar mencari jawaban yang aman. Tetapi untuk pertama kalinya ia merasa bahwa tidak ada lagi jawaban yang benar-benar aman, bahwa semua pilihan yang ia miliki akan membawa konsekuensi yang sama beratnya. Dan setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia akhirnya berbicara. Suaranya pelan namun jelas, mengatakan bahwa itu hanya seseorang dari masa lalu yang tidak penting. Seseorang yang tidak ada hubungannya lagi dengan hidupnya sekarang. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, pria itu sudah berada di depannya, menghalangi jalannya. Tatapannya tajam menembus matanya, seolah ingin memastikan kebenaran dari setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Dan dalam jarak yang begitu dekat, Lin Nuan bisa merasakan bahwa kali ini ia tidak akan mudah melepaskannya begitu saja. Bahwa pertanyaan yang selama ini ia hindari kini telah mencapai titik di mana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Lin Nuan menahan napas, matanya berusaha menghindari tatapan tajam di depannya. Tetapi pria itu tidak memberinya ruang untuk mundur. Satu langkah kecil yang ia coba ambil langsung tertahan oleh keberadaan tubuh yang menghalangi, membuat jarak di antara mereka tetap dekat, terlalu dekat hingga ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang semakin kacau. Dan dalam keheningan yang menekan itu, suara pria itu kembali terdengar, lebih rendah, lebih dalam, seolah setiap kata sengaja ditekan agar tidak memberi ruang bagi kebohongan untuk lolos begitu saja. Menanyakan apakah ia benar-benar menganggap masa lalu itu tidak penting, atau justru terlalu penting hingga ia harus menyembunyikannya dengan segala cara. Ia ingin menyangkal, ingin mengulang kalimat yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini kata-kata itu terasa berat di tenggorokan, tidak lagi semudah yang ia bayangkan, karena di hadapannya bukan hanya seorang atasan, melainkan seseorang yang tanpa ia sadari telah mulai mengganggu keseimbangannya. Seseorang yang kehadirannya membuat semua pertahanan yang ia bangun perlahan retak. Dan ketika ia akhirnya mengangkat wajah, mata mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat. Untuk sesaat ia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hampir saja semua yang ia sembunyikan terucap tanpa ia sadari. Namun tepat saat itu, suara ketukan di pintu memecah suasana, seperti penyelamat yang datang di saat paling genting, membuat Lin Nuan langsung mundur selangkah tanpa berpikir, memanfaatkan celah itu untuk menjauh. Sementara pria itu tetap berdiri di tempatnya. Ekspresinya berubah menjadi dingin seperti biasa, seolah momen sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan setelah beberapa detik, ia berjalan membuka pintu, memperlihatkan staf hotel yang datang membawa dokumen tambahan untuk pertemuan esok hari. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Lin Nuan segera mengambil berkas yang diberikan. Pura-pura sibuk membacanya untuk menghindari percakapan lebih lanjut. Namun di balik sikap tenangnya, pikirannya masih bergejolak, menyadari bahwa ia tidak bisa terus menghindar seperti ini, bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi semuanya. Dan kesadaran itu justru membuatnya semakin gelisah, karena ia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi kebenaran
tanpa menghancurkan hidup yang selama ini ia jaga. Malam itu ia memilih untuk tidur lebih awal, membungkus dirinya dengan selimut di sofa. Memalingkan wajah agar tidak perlu melihat pria itu lagi. Namun matanya tidak benar-benar terpejam. Pikirannya terus berputar, mengingat wajah orang yang muncul siang tadi, mengingat kata-kata yang hampir terungkap, dan yang paling membuatnya takut adalah kemungkinan bahwa pria di dalam kamar itu mulai menghubungkan semuanya, mulai menyusun potongan yang selama ini tersebar. Dan jika itu terjadi, maka tidak akan ada lagi jalan untuk mundur. Di sisi lain, pria itu tidak langsung beristirahat. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap dokumen di tangannya tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada wanita yang kini berpura-pura tidur di sofa. Setiap reaksi yang ia tunjukkan hari ini, setiap detail kecil yang mungkin orang lain abaikan, semuanya tersimpan jelas di benaknya. Dan semakin ia mengingatnya, semakin kuat keyakinannya bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu yang berhubungan langsung dengannya. Sesuatu yang mungkin sudah lama ia cari tanpa ia sadari. Pagi hari terakhir perjalanan bisnis itu datang dengan suasana yang jauh lebih tegang. Meskipun di permukaan semuanya tampak berjalan normal, mereka menghadiri pertemuan terakhir, menyelesaikan beberapa kesepakatan penting, dan mendapatkan hasil yang bahkan melebihi ekspektasi awal. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika orang yang sama kembali muncul, kali ini dengan sikap yang lebih santai namun justru terasa lebih berbahaya, seolah ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Saat mereka bersiap meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kota, orang itu mendekati Lin Nuan sekali lagi. Kali ini tidak mencoba menahan atau memaksanya berhenti, hanya berdiri di sampingnya dengan jarak yang cukup untuk terdengar namun tidak mencolok. Lalu, dengan suara pelan yang hanya bisa ia dengar, ia mengatakan bahwa rahasia sebesar itu tidak mungkin bisa disembunyikan selamanya, bahwa cepat atau lambat, semua orang akan tahu kebenarannya, termasuk pria yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dan ketika saat itu tiba, ia penasaran apakah Lin Nuan masih bisa berdiri setenang sekarang. Lin Nuan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya melangkah pergi tanpa menoleh. Seolah kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Bahwa waktu yang ia miliki mungkin tidak sebanyak yang ia kira. Dan ketika ia akhirnya masuk ke dalam mobil bersama pria itu, suasana di dalamnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada percakapan, tidak ada pertanyaan, hanya keheningan yang dipenuhi oleh pikiran masing-masing. Namun sebelum mobil itu benar-benar melaju jauh, pria itu akhirnya memecah keheningan. Suaranya tenang namun membawa tekanan yang tidak bisa diabaikan, mengatakan bahwa ia tidak akan bertanya lagi tentang masa lalu jika Lin Nuan tidak ingin menjawab. Tetapi ada satu hal yang ingin ia pastikan, sesuatu yang lebih penting dari semua pertanyaan yang selama ini ia tahan. Dan ketika Lin Nuan menoleh dengan sedikit ragu, ia melihat tatapan yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar tanpa ia mengerti. Dan dalam detik berikutnya, pertanyaan itu akhirnya keluar. Sederhana namun menghantam. Tepat ke inti dari semua yang ia sembunyikan. Menanyakan apakah anak-anak yang ia miliki benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Sederhana namun terasa seperti ledakan yang menghancurkan semua pertahanan yang selama ini ia bangun. Membuat Lin Nuan seketika membeku. Napasnya terhenti. Dan untuk beberapa detik ia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bisa menatap ke depan tanpa fokus. Sementara kata-kata itu terus berputar di kepalanya, menekan, memaksa, seolah tidak memberinya ruang untuk melarikan diri lagi. Dan dalam keheningan mobil yang tertutup, detak jantungnya terdengar
Begitu jelas hingga ia takut pria di sampingnya bisa mendengarnya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dihindari lagi. Bahwa satu jawaban darinya akan menentukan segalanya. Bukan hanya hubungannya dengan pria itu, tetapi juga masa depan anak-anaknya. Masa depan yang selama ini ia lindungi dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti ia harus hidup dalam kebohongan. Dan justru karena itulah, bibirnya terasa begitu berat untuk terbuka. Setiap kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokan. Seolah ada sesuatu yang mencegahnya untuk jujur. Ia menarik napas perlahan, mencoba mengendalikan dirinya. Lalu dengan suara yang berusaha, ia buat setenang mungkin. Ia mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak masuk akal. Bahwa anaknya tidak ada hubungannya dengan siapapun selain dirinya. Bahwa mereka adalah tanggung jawabnya sendiri dan tidak ada orang lain yang perlu ikut campur. Namun bahkan sebelum ia selesai berbicara, ia sudah bisa merasakan bahwa jawaban itu tidak cukup. Bahwa pria di sampingnya tidak akan puas dengan penjelasan seperti itu. Pria itu tidak langsung membalas, hanya menatap lurus ke depan. Namun tangannya yang menggenggam kemudi sedikit mengencang, menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar setenang yang terlihat. Dan setelah beberapa saat, ia kembali berbicara. Kali ini lebih pelan. Namun justru lebih dalam. Mengatakan bahwa ia tidak meminta tanggung jawab. Tidak juga berniat mencampuri hidupnya. Ia hanya ingin mengetahui kebenaran. Karena ada terlalu banyak hal yang tidak bisa ia abaikan. Terlalu banyak kebetulan yang terasa tidak lagi seperti kebetulan. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Lin Nuan memejamkan mata sejenak, berusaha menahan gejolak di dalam dirinya. Dan dalam momen singkat itu, bayangan masa lalu kembali muncul. Wajahnya sendiri yang penuh ketakutan, malam yang kacau, keputusan yang ia ambil dalam keputusasaan, dan semua konsekuensi yang harus ia tanggung sendirian. Semua itu terasa begitu nyata hingga ia hampir kehilangan kekuatan untuk terus berbohong. Namun ketika ia membuka mata kembali, yang ia lihat bukan lagi masa lalu, melainkan masa kini yang harus ia lindungi. Anak-anak yang menunggunya pulang, kehidupan yang ia bangun dengan susah payah, dan semua itu cukup untuk membuatnya kembali menguatkan diri. Ia menoleh perlahan, menatap pria itu dengan ekspresi yang lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun di dalamnya ia masih bergetar, lalu dengan suara yang lebih tegas, ia mengatakan bahwa apapun yang ia pikirkan, itu semua hanyalah kebetulan, bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengannya selain sebagai atasan dan bawahan, dan bahwa ia berharap pria itu bisa berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu, karena tidak semua hal harus memiliki jawaban yang ia inginkan. Mobil itu akhirnya berhenti di depan hotel. Dan tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Lin Nuan langsung membuka pintu dan keluar. Seolah udara di dalam mobil itu sudah terlalu menyesakkan baginya. Langkahnya cepat, hampir seperti melarikan diri. Sementara pria itu tetap duduk di dalam beberapa detik lebih lama. Matanya mengikuti sosok yang menjauh itu dengan tatapan yang semakin dalam. Seolah ia sudah mendapatkan sebagian jawaban. Meskipun belum lengkap, hari itu seharusnya menjadi akhir dari perjalanan bisnis mereka. Namun bagi keduanya, itu justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Sesuatu yang tidak lagi bisa diabaikan atau disembunyikan begitu saja. Dan ketika mereka kembali ke kota, kehidupan tampak berjalan seperti biasa di permukaan. Pekerjaan tetap menumpuk. Rapat demi rapat terus berlangsung. Namun di balik semua itu, hubungan di antara mereka telah berubah. Tidak lagi sekadar hubungan profesional yang jelas batasnya, melainkan sesuatu yang lebih ambigu, lebih berbahaya. Beberapa hari setelah mereka kembali, tekanan itu akhirnya mencapai puncaknya, ketika pria itu tiba-tiba memanggil Lin Nuan ke ruangannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Suasana di dalam ruangan itu jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada staf, tidak ada gangguan. Hanya mereka berdua.
Dan begitu pintu tertutup, Lin Nuanuan sudah bisa merasakan bahwa percakapan ini tidak akan mudah, bahwa apapun yang terjadi setelah ini mungkin akan mengubah segalanya. Pria itu berdiri di dekat meja, tidak langsung duduk, matanya tertuju padanya dengan tatapan yang tidak lagi bisa ia baca dengan mudah. Dan tanpa basa-basi, ia meletakkan sebuah dokumen di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Lin Nuanuan, memintanya untuk melihatnya dengan baik. Dan ketika Lin Nuanuan ragu-ragu mengambilnya, jantungnya kembali berdetak tidak teratur, karena tanpa perlu melihat isi di dalamnya pun, ia sudah memiliki firasat buruk tentang apa yang akan ia temukan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka dokumen itu, dan begitu matanya menangkap baris pertama, wajahnya langsung memucat, pikirannya seolah berhenti bekerja, karena apa yang ada di hadapannya bukan lagi dugaan atau kecurigaan, melainkan bukti yang terlalu jelas untuk disangkal. Bukti yang menghubungkan semua yang selama ini ia sembunyikan. Bukti yang menunjukkan bahwa pria di depannya sudah selangkah lebih dekat pada kebenaran yang ia takutkan. Dan dalam detik itu, ia tahu bahwa semua kebohongan yang selama ini ia pertahankan mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Isi dokumen itu seperti palu yang menghantam keras kesadarannya. Setiap barisnya terasa dingin dan kejam, memaparkan fakta-fakta yang selama ini ia kira terkubur rapi. Mulai dari catatan medis 5 tahun lalu, tanggal yang terlalu familiar, hingga laporan yang secara samar namun jelas mengarah pada kemungkinan yang selama ini ia sangkal mati-matian. Dan di bagian paling bawah, ada hasil analisis yang belum lengkap, seolah sengaja dihentikan di tengah, cukup untuk menimbulkan dugaan tetapi belum cukup untuk menjadi kesimpulan mutlak. Namun justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan, karena itu berarti pria di depannya masih memberi ruang baginya untuk berbicara, untuk menjelaskan, atau mungkin untuk mengaku. Tangannya semakin gemetar saat memegang dokumen itu, napasnya terasa sesak, dan untuk beberapa detik ia tidak mampu mengangkat wajahnya, seolah dengan tidak melihat pria itu ia bisa menunda kenyataan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Namun suara langkah perlahan mendekat membuatnya tidak punya pilihan selain menelan semua ketakutan itu. Dan ketika ia akhirnya mengangkat kepala, pria itu sudah berdiri tepat di depannya. Jarak yang begitu dekat membuatnya tidak bisa lagi bersembunyi di balik ekspresi kosong. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada suara tinggi yang menekan. Justru sebaliknya, ketenangan yang ditunjukkan pria itu jauh lebih menakutkan, karena di balik ketenangan itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Dan dengan suara yang hampir datar, ia mengatakan bahwa ia sudah memberikan kesempatan, bahwa ia tidak ingin memaksanya, tetapi semua yang ia temukan membuatnya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Dan sekarang ia hanya ingin satu hal, kebenaran yang keluar langsung dari mulut Lin Nuanuan. Lin Nuanuan merasa seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Ia mencoba berdiri tegak, mencoba mempertahankan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki, tetapi di dalam dirinya semuanya sudah runtuh. Tidak ada lagi kebohongan yang terasa cukup kuat untuk menutupi semua ini. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan untuk menghindar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar kehabisan pilihan. Ia menunduk perlahan, matanya tertutup sejenak, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dan dalam keheningan yang panjang itu, waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik seperti diperpanjang oleh tekanan yang semakin berat, hingga akhirnya ia membuka mata kembali. Tidak lagi menghindar, tidak lagi mencoba bersembunyi. Dan dengan suara yang pelan, namun jelas, ia mulai berbicara. Bukan untuk membela diri, bukan untuk mencari alasan, melainkan untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. Ia mengatakan bahwa 5 tahun lalu, hidupnya hancur dalam satu malam, bahwa ia kehilangan segalanya tanpa sempat mempertahankannya, bahwa dalam keadaan putus asa, ia
Membuat keputusan yang bahkan hingga sekarang masih ia sesali. Namun di saat yang sama, keputusan itu juga memberinya sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak akan pernah ia lepaskan. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dan saat ia menyebut tentang anak-anaknya, suaranya sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan berikutnya akan mengubah segalanya. Ia mengangkat wajahnya, menatap pria itu untuk pertama kalinya tanpa berusaha menghindar. Dan dalam tatapan itu tidak ada lagi kepura-puraan, hanya kejujuran yang pahit. Lalu dengan napas yang tertahan, ia mengakui bahwa anak-anak itu bukanlah hasil dari hubungan yang ia rencanakan. Bukan pula sesuatu yang ia pilih dengan sadar, tetapi mereka adalah kenyataan yang ia terima, kenyataan yang ia lindungi. Dan ketika kata-kata itu akhirnya keluar sepenuhnya, ketika ia tidak lagi menyisakan ruang untuk keraguan, ruangan itu seakan kehilangan udara. Pria itu tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatapnya dalam diam yang lebih berat dari apapun. Dan di dalam diam itu, semua potongan yang selama ini terpisah akhirnya menyatu. Membentuk kebenaran yang tidak bisa lagi disangkal. Bahwa wanita di depannya bukan hanya sekadar sekretarisnya. Bukan hanya seseorang yang kebetulan masuk ke dalam hidupnya. Melainkan seseorang yang telah terhubung dengannya jauh sebelum semua ini dimulai. Seseorang yang membawa bagian dari dirinya tanpa ia sadari selama bertahun-tahun. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Lin Nuan kembali berbicara. Kali ini, dengan suara yang lebih tegas, seolah ia ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman. Yang tersisa, mengatakan bahwa meskipun itu adalah kenyataan, ia tidak pernah berniat mengganggu hidup siapapun, tidak pernah berniat mencari siapapun untuk bertanggung jawab, bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk melindungi anak-anaknya, untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik tanpa terlibat dalam masa lalu yang rumit. Dan karena itu, ia memohon satu hal, bukan dengan kata-kata yang merendah, melainkan dengan ketegasan seorang ibu yang sudah melewati terlalu banyak hal, agar pria itu tidak mencoba mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya keheningan yang dipenuhi oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Hingga akhirnya pria itu menarik napas perlahan. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan keraguan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bahkan ia sendiri mungkin belum sepenuhnya mengerti. Dan dalam detik itu, hubungan di antara mereka berubah. Selamanya, tidak lagi bisa kembali seperti sebelumnya. Tidak lagi bisa disederhanakan menjadi hubungan atasan dan bawahan, karena kini ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengikat mereka. Sesuatu yang tidak bisa dihapus, tidak bisa diabaikan, dan tidak bisa dikembalikan ke masa lalu. Pria itu tetap berdiri di tempatnya. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Lin Nuan. Seolah setiap kata yang baru saja ia dengar masih diproses perlahan di dalam pikirannya. Dan meskipun ia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, justru ketenangan itu membuat suasana menjadi semakin berat, karena di balik diamnya, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan bahkan oleh dirinya sendiri. Dan ketika ia akhirnya bergerak, langkahnya pelan namun pasti, mendekat hingga jarak di antara mereka kembali menyempit. Membuat Lin Nuan tanpa sadar menahan napasnya sekali lagi. Namun kali ini tidak ada tekanan seperti sebelumnya. Tidak ada pertanyaan yang memojokkan. Hanya suara rendah yang terdengar jauh lebih dalam, mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta masa lalu itu terjadi. Tetapi jika kenyataannya memang seperti itu, maka ia tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengannya, bahwa ada tanggung jawab yang tidak bisa dihindari, bukan hanya sebagai pria, tetapi sebagai seseorang yang kini mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan kata-kata itu membuat Lin Nuan langsung menggeleng. Reaksinya cepat, seolah ia sudah menunggu kemungkinan itu. Sejak awal, ia mundur selangkah,
menjaga jarak yang baru saja dipersempit. Matanya kembali tegas. Meskipun masih menyimpan jejak emosi yang belum sepenuhnya reda, dan dengan suara yang tidak lagi ragu, ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan tanggung jawab siapapun, bahwa selama 5 tahun ini ia sudah menjalani semuanya sendiri, sudah terbiasa menghadapi segala kesulitan tanpa bergantung pada orang lain, dan bahwa ia tidak ingin hidupnya berubah hanya karena satu kebenaran yang seharusnya tetap terkubur. Pria itu menatapnya lebih dalam. Alisnya sedikit mengernyit, bukan karena tidak mengerti, melainkan karena ia tidak menerima jawaban itu begitu saja. Dan tanpa meninggikan suara, ia melangkah lagi. Kali ini tidak untuk menekan, tetapi untuk menegaskan keberadaannya. Mengatakan bahwa ini bukan tentang apa yang ia butuhkan atau tidak, melainkan tentang fakta yang tidak bisa dihapus. Bahwa anak-anak itu tidak hanya memiliki dirinya sebagai ibu, tetapi juga memiliki seseorang yang seharusnya tidak dihapus begitu saja dari kehidupan mereka. Dan setiap kata yang ia ucapkan terasa semakin berat, semakin sulit untuk ditolak dengan alasan sederhana. Lin Nuan mengepalkan tangannya. Matanya mulai memerah. Bukan karena lemah, tetapi karena ia berusaha menahan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah ia pendam terlalu lama. Dan dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap keras, ia mengatakan bahwa justru karena itu, ia tidak ingin mereka terlibat, tidak ingin mereka tahu tentang masa lalu yang rumit, tidak ingin mereka tumbuh dengan pertanyaan yang tidak perlu, bahwa selama ini mereka baik saja, bahagia dengan kehidupan yang sederhana, dan ia tidak ingin semua itu berubah. Hanya karena seseorang tiba-tiba muncul dan mengklaim sesuatu yang selama ini tidak pernah ada. Ruangan itu kembali sunyi. Tetapi kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena benturan dua kehendak yang sama-sama kuat. Dua orang yang sama-sama tidak mau mundur. Masing-masing dengan alasan yang tidak bisa dianggap salah. Dan dalam keheningan itu, ketegangan terasa begitu jelas hingga hampir bisa disentuh. Pria itu akhirnya menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu yang hampir keluar, lalu memalingkan wajahnya sejenak sebelum kembali menatapnya, kali ini dengan tatapan yang lebih tenang namun tidak kalah tegas, mengatakan bahwa ia tidak akan memaksanya sekarang. Bahwa ia mengerti bahwa semua ini terlalu mendadak, terlalu berat untuk diterima dalam satu waktu, tetapi ia juga tidak akan mundur begitu saja. Tidak akan berpura-pura bahwa ia tidak tahu apapun, dan tidak akan membiarkan dirinya sendiri menjauh dari sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupnya tanpa ia sadari. Lin Nuan tidak menjawab, hanya berdiri diam dengan napas yang masih belum sepenuhnya stabil. Dan dalam diam itu, ia tahu bahwa ini belum berakhir, bahwa percakapan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang dan rumit. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, satu percakapan, atau satu keputusan. Dan ketika ia akhirnya berbalik untuk meninggalkan ruangan, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Di satu sisi semuanya tampak normal. Pekerjaan tetap berjalan, rapat tetap berlangsung, dan tidak ada perubahan yang mencolok di mata orang lain. Tetapi di antara mereka berdua, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Setiap tatapan terasa lebih lama, setiap interaksi terasa lebih dalam, dan meskipun tidak ada lagi pembicaraan langsung tentang kebenaran itu, kehadirannya terasa di setiap sudut. Seperti bayangan yang tidak bisa dihilangkan. Lin Nuan berusaha menjaga jarak, membatasi interaksi sebisa mungkin, hanya berbicara ketika diperlukan, hanya berada di dekatnya ketika pekerjaan menuntut. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin ia merasa bahwa pria itu justru semakin dekat, bukan secara fisik, tetapi dalam cara ia memperhatikannya, dalam cara ia memahami kebiasaannya tanpa perlu dijelaskan. Dan hal itu membuatnya semakin gelisah, karena ia tidak tahu sampai kapan ia bisa
mempertahankan jarak itu. Sementara itu, pria itu tidak lagi menekan atau bertanya, tetapi sikapnya berubah secara halus. Lebih tenang, lebih terkontrol, namun justru lebih jelas dalam menunjukkan bahwa ia tidak akan melepaskan begitu saja, bahwa ia sedang menunggu waktu yang tepat, menunggu momen di mana semua ini akan kembali dibahas, bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dihadapi bersama, dan momen itu datang lebih cepat dari yang Lin Nuan harapkan. Ketika suatu sore, tanpa pemberitahuan, pria itu muncul di depan rumahnya, berdiri di sana dengan sikap yang tenang. Namun tidak bisa diabaikan, membuat langkah Lin Nuan yang baru saja pulang seketika terhenti. Jantungnya kembali berdebar dengan cara yang sama seperti saat pertama kali semua ini terungkap. Dan dalam detik itu, ia tahu bahwa batas yang selama ini ia pertahankan akhirnya telah dilewati. Langkah Lin Nuan terhenti di depan gerbang rumahnya. Tas di tangannya terasa semakin berat seolah menahan dirinya untuk tidak melangkah maju. Sementara sosok pria itu berdiri dengan tenang beberapa meter di depannya. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dan dalam keheningan senja yang perlahan turun, suasana itu terasa begitu menekan hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat, bercampur dengan suara napas yang tidak lagi teratur. Ia ingin berbalik, ingin pergi, ingin menghindari pertemuan ini seperti yang selalu ia lakukan selama beberapa hari terakhir, tetapi kakinya seolah terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Karena di dalam dirinya sendiri ia tahu bahwa menghindar tidak akan menyelesaikan apapun. Bahwa cepat atau lambat, momen ini pasti akan datang. Dan sekarang ketika itu benar-benar terjadi, ia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Meskipun ia belum siap. Pria itu akhirnya melangkah maju perlahan. Jaraknya semakin dekat, namun kali ini tidak ada tekanan yang berlebihan. Tidak ada sikap memaksa seperti sebelumnya. Hanya ketenangan yang justru terasa lebih kuat. Dan ketika ia berhenti tepat di depan Lin Nuan, ia tidak langsung berbicara, memberi waktu beberapa detik seolah membiarkan wanita itu menenangkan dirinya sendiri. Sebelum akhirnya suara rendah itu terdengar, mengatakan bahwa ia tidak datang untuk memaksanya, tidak juga untuk mengganggu kehidupannya, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu yang membuatnya harus datang ke sini. Langsung ke tempat di mana semua kebenaran itu berada. Lin Nuan menggenggam tasnya lebih erat. Matanya sedikit memerah. Bukan karena lemah, tetapi karena emosi yang ia tahan terlalu lama mulai menekan keluar. Dan dengan suara yang berusaha tetap stabil, ia mengatakan bahwa ia sudah menjelaskan semuanya. Bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bahwa hidupnya sekarang tidak ada hubungannya dengan pria itu, dan ia berharap pria itu bisa menghormati batas yang sudah ia tetapkan. Namun pria itu tidak mundur, tidak juga tersinggung oleh penolakan itu. Ia hanya menatapnya lebih dalam, lalu perlahan berkata bahwa ia menghormati batas, tetapi batas itu tidak bisa digunakan untuk menutup kenyataan bahwa ada 4 anak di dalam rumah itu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Dan kata-kata itu membuat tubuh Lin Nuan langsung menegang. Seolah semua yang ia takutkan kini benar-benar terjadi. Bahwa garis yang selama ini ia jaga telah benar-benar dilangkahi. Ia hendak membalas. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, suara kecil dari dalam rumah terdengar, riang dan polos, memanggilnya dengan penuh semangat. Dan dalam sekejap, pintu terbuka, memperlihatkan sosok anak-anak yang berlari keluar tanpa menyadari situasi yang ada di depan mereka. Wajah-wajah kecil yang penuh kebahagiaan itu langsung membeku ketika melihat pria asing berdiri di dekat ibu mereka. Rasa ingin tahu muncul di mata mereka, bercampur dengan sedikit kewaspadaan yang alami. Lin Nuan langsung bergerak, berdiri sedikit di depan mereka, seolah secara naluriah ingin melindungi. Tangannya tanpa sadar meraih bahu salah satu anak, menarik mereka sedikit ke belakang.
Namun gerakan itu tidak luput dari perhatian pria itu. Dan untuk pertama kalinya, tatapannya beralih dari Lin Nuan ke anak-anak itu, memperhatikan mereka satu persatu. Dengan cara yang tidak biasa, seolah ia sedang melihat sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan. Waktu terasa melambat, tidak ada yang berbicara, hanya tatapan yang saling bertemu, penuh dengan pertanyaan yang belum terucap, dan dalam detik itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Sebuah perasaan aneh yang muncul tanpa alasan yang jelas, terutama bagi anak-anak. Itu yang tanpa sadar merasa tertarik pada sosok pria di depan mereka, meskipun mereka tidak mengenalnya. Salah satu dari mereka akhirnya melangkah maju sedikit, keberanian polos yang tidak terhalang oleh kompleksitas orang dewasa, menatap pria itu dengan mata yang jernih, lalu dengan suara kecil namun jelas, bertanya siapa dia dan mengapa berdiri di depan rumah mereka, dan pertanyaan sederhana itu seperti membuka sesuatu yang selama ini tertutup, membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin sulit dijelaskan. Lin Nuan langsung mencoba menghentikan, menarik anak itu kembali dengan lembut. Mengatakan bahwa mereka harus masuk ke dalam, bahwa tidak perlu berbicara dengan orang asing. Namun sebelum ia sempat membawa mereka pergi, suara pria itu terdengar lagi. Kali ini berbeda. Tidak lagi dingin atau menekan, melainkan lebih pelan, hampir seperti hati-hati. Menjawab pertanyaan itu dengan cara yang sederhana, mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang mengenal ibu mereka. Jawaban itu tidak menjelaskan apapun, tetapi justru menambah rasa penasaran di mata anak itu. Dan mereka saling memandang sejenak sebelum kembali menatap pria itu, seolah mencoba memahami hubungan yang tidak terlihat. Sementara Lin Nuan bisa merasakan bahwa situasi ini semakin keluar dari kendalinya, bahwa ia tidak bisa lagi menutup semuanya hanya dengan satu kalimat atau satu tindakan. Dan di tengah momen itu, ketika semua mata tertuju pada satu sama lain, ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia jaga dengan segala cara akhirnya berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Tidak lagi tersembunyi, tidak lagi jauh, melainkan begitu dekat hingga tidak mungkin untuk dihindari lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin apapun yang ia lakukan, ia tidak akan bisa mempertahankan semuanya seperti sebelumnya. Anak-anak itu tetap berdiri di ambang pintu. Rasa ingin tahu mereka semakin besar, mata kecil mereka berpindah dari wajah ibu mereka ke pria di depan, seolah mencoba memahami sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan salah satu dari mereka, yang paling berani, kembali melangkah maju, kali ini lebih dekat, menatap pria itu tanpa rasa takut, justru dengan ketertarikan yang aneh, seolah ada sesuatu yang secara alami menariknya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Lin Nuan segera menariknya kembali, kali ini dengan sedikit ketegasan. Suaranya lebih cepat dari biasanya saat ia menyuruh mereka masuk ke dalam rumah, mencoba mengakhiri situasi sebelum berkembang lebih jauh. Namun anak-anak itu tidak langsung menurut. Mereka masih menoleh ke belakang, masih ingin melihat, masih ingin tahu. Dan justru itu membuat hati Lin Nuan semakin gelisah, karena ia tahu bahwa semakin lama mereka berada di sini, semakin sulit baginya untuk mengendalikan keadaan. Pria itu tidak bergerak, tetapi tatapannya tetap mengikuti setiap gerakan anak-anak itu. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang jelas terlihat di matanya. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan emosi yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak ia sadari sepenuhnya. Dan ketika anak-anak itu akhirnya masuk ke dalam setelah dipaksa dengan lembut oleh Lin Nuan, keheningan kembali menyelimuti halaman rumah itu. Namun kali ini, terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Lin Nuan berdiri di depan pintu, seolah menjadi batas yang memisahkan dua dunia. Satu di dalam yang ia lindungi dengan segala cara, dan satu di luar yang kini mulai menembus masuk tanpa bisa ia cegah. Dan dengan suara yang berusaha tetap tegas,
ia kembali mengatakan bahwa pria itu seharusnya tidak datang ke sini, bahwa apapun yang ingin ia bicarakan bisa dilakukan di tempat lain, bukan di depan anak-anaknya, bukan di tempat yang seharusnya aman bagi mereka. Pria itu akhirnya menarik napas perlahan. Matanya tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi justru lebih dalam, lebih sulit dibaca, dan dengan suara yang lebih pelan, ia mengatakan bahwa justru karena itu ia datang, karena ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, ingin memastikan bahwa semua yang ia pikirkan bukan hanya dugaan, dan sekarang setelah ia melihatnya, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya, bahwa apa yang ada di dalam rumah itu bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Lin Nuan menggigit bibirnya, emosinya kembali naik, tetapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan juga karena sesuatu yang lebih kompleks, campuran antara kemarahan, kekhawatiran, dan kelelahan yang selama ini ia tahan sendiri. Dan dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap keras, ia mengatakan bahwa melihat saja tidak memberi hak apapun. Bahwa mengetahui kebenaran tidak berarti ia bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Bahwa selama 5 tahun ini ia tidak pernah ada, dan tidak ada alasan untuk tiba-tiba muncul sekarang dan mengubah segalanya. Kata-kata itu keluar lebih tajam dari yang ia rencanakan. Dan untuk sesaat, suasana menjadi benar-benar sunyi, seolah bahkan udara pun berhenti bergerak. Namun pria itu tidak menunjukkan reaksi marah, tidak juga tersinggung. Ia hanya menatapnya lebih lama. Lalu, dengan suara yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa mungkin benar ia tidak ada selama 5 tahun. Tetapi itu bukan karena ia memilih untuk tidak ada, melainkan karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk tahu. Dan sekarang ketika ia tahu, ia tidak bisa begitu saja mundur. Seolah semuanya tidak penting, Lin Nuan terdiam. Kata-kata itu mengenai sesuatu di dalam dirinya yang selama ini ia hindari. Dan untuk beberapa detik ia tidak mampu menjawab, hanya bisa berdiri dengan napas yang semakin berat, sementara pikirannya dipenuhi oleh semua kemungkinan yang selama ini ia tolak untuk dipikirkan. Dan justru karena itulah, ketika ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar lebih lemah dari sebelumnya, meskipun ia masih mencoba mempertahankan ketegasan, mengatakan bahwa apapun alasannya, kenyataannya tetap sama, bahwa ia sudah menjalani semuanya sendiri, bahwa anak-anak itu sudah tumbuh dengan kehidupannya sendiri, dan ia tidak ingin semua itu berubah. Pria itu melangkah 1 langkah lagi, cukup dekat hingga jarak di antara mereka kembali terasa sempit. Namun kali ini tidak ada tekanan, hanya kehadiran yang tidak bisa diabaikan. Dan dengan suara yang lebih dalam, ia mengatakan bahwa perubahan mungkin tidak bisa dihindari. Tetapi itu tidak berarti semuanya akan hancur, bahwa mungkin ada cara lain, cara yang tidak merusak apa yang sudah ada, tetapi juga tidak mengabaikan kebenaran. Dan kata-kata itu membuat Lin Nuan kembali mengangkat wajahnya, menatapnya dengan ekspresi yang penuh keraguan, seolah tidak yakin apakah ia bisa mempercayai kemungkinan itu. Di dalam rumah, anak-anak itu berdiri di balik jendela, mengintip dengan hati-hati. Mata mereka masih tertuju pada sosok pria di luar. Bisikan kecil terdengar di antara mereka, penuh dengan rasa ingin tahu yang belum terjawab. Dan tanpa mereka sadari, momen itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka, meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara di luar, di bawah cahaya senja yang semakin redup, Lin Nuan dan pria itu berdiri berhadapan, tidak lagi sebagai atasan dan bawahan, tidak lagi sebagai 2 orang asing, melainkan sebagai 2 orang yang terikat oleh sesuatu yang tidak bisa mereka pilih, sesuatu yang kini berdiri di antara mereka, menuntut untuk dihadapi, tidak peduli seberapa besar mereka ingin menghindarinya. Angin senja berhembus pelan, membawa keheningan yang terasa semakin berat di antara mereka. Sementara Lin Nuan masih berdiri di depan pintu, seolah menjadi benteng.
Terakhir yang melindungi dunia kecilnya dari segala sesuatu yang bisa menghancurkannya. Dan pria di depannya tidak lagi mencoba mendekat, tidak lagi menekan, hanya berdiri di sana. Dengan keteguhan yang tidak tergoyahkan, seolah ia sudah membuat keputusan yang tidak akan ia ubah. Tidak peduli seberapa keras ia ditolak. Beberapa detik berlalu dalam diam, hingga akhirnya suara kecil kembali terdengar dari dalam rumah. Kali ini lebih pelan, lebih ragu, namun cukup untuk memecah ketegangan. Dan tanpa menunggu izin, pintu yang sebelumnya setengah tertutup perlahan terbuka lagi, memperlihatkan dua anak yang mengintip dengan hati-hati. Mata mereka masih dipenuhi rasa penasaran yang belum terpuaskan. Dan ketika tatapan mereka kembali bertemu dengan pria itu, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Semacam koneksi yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata. Lin Nuanuan segera menoleh. Wajahnya berubah tegang. Ia hendak menutup pintu kembali. Tetapi langkah kecil salah satu anak lebih cepat. Anak itu sudah berdiri di sampingnya, menatap pria itu dengan ekspresi serius yang tidak biasa untuk usianya. Lalu dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, ia bertanya apakah pria itu benar-benar hanya mengenal ibunya, atau ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan pertanyaan itu membuat napas Lin Nuanuan tercekat, karena ia tahu bahwa anak-anaknya tidak pernah bodoh, bahwa mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Pria itu terdiam sejenak, matanya beralih dari Lin Nuanuan ke anak kecil di depannya, dan untuk pertama kalinya, ada keraguan yang jelas dalam ekspresinya. Seolah ia juga tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan sederhana itu tanpa membuka sesuatu yang belum siap untuk diungkapkan. Namun setelah beberapa detik, ia berjongkok perlahan, menyamakan tinggi badannya dengan anak itu. Suaranya menjadi lebih lembut dari sebelumnya, mengatakan bahwa kadang-kadang ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, hubungan yang membutuhkan waktu untuk dipahami. Dan meskipun itu bukan jawaban yang jelas, nada dalam suaranya membuat anak itu terdiam, seolah mencoba memahami sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Lin Nuanuan tidak tahan lagi. Ia segera menarik anak itu kembali, kali ini dengan lebih tegas. Lalu menatap pria itu dengan mata yang mulai memerah. Emosinya kembali meluap. Mengatakan bahwa ia tidak berhak berbicara seperti itu kepada anak-anaknya. Bahwa mereka tidak perlu mendengar hal-hal yang akan membingungkan mereka. Bahwa jika pria itu benar ingin menghormatinya, maka ia harus berhenti sekarang. Berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit dari yang sudah ada. Pria itu berdiri kembali, menatapnya dengan tenang, tidak membalas dengan emosi yang sama. Namun justru itu yang membuat situasi semakin sulit, karena ketenangan itu menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur begitu saja. Dan dengan suara yang tetap rendah, ia mengatakan bahwa ia tidak berniat membingungkan siapapun, tetapi ia juga tidak ingin berbohong. Terutama kepada anak-anak yang berhak mengetahui kebenaran suatu hari nanti. Dan kata itu membuat Lin Nuanuan hampir kehilangan kendali, karena itulah yang paling ia takutkan. Hari di mana semua itu harus dijelaskan. Ia menggeleng keras, suaranya mulai bergetar, mengatakan bahwa hari itu tidak akan datang. Bahwa ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Bahwa selama ia masih ada, ia akan melindungi mereka dari semua itu. Dan dalam kalimat itu, ada ketegasan seorang ibu yang tidak akan mundur. Tidak peduli apapun yang harus ia hadapi. Namun pria itu tidak terlihat terintimidasi. Ia hanya menatapnya lebih lama, lalu perlahan berkata bahwa melindungi bukan berarti menyembunyikan selamanya. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditutup rapat tanpa meninggalkan bekas. Dan semakin lama itu ditahan, semakin besar dampaknya ketika akhirnya terungkap. Dan kata-kata itu membuat Lin Nuanuan terdiam. Bukan karena ia setuju, tetapi karena di dalam dirinya sendiri, ia tahu bahwa ada kebenaran dalam kalimat itu yang selama ini ia abaikan. Di balik jendela, dua anak lainnya masih mengintip. Bisikan mereka semakin pelan. Namun,
Mata mereka tidak pernah lepas dari sosok pria di luar, seolah mereka mencoba mengingat. Wajah itu mencoba menyimpannya di dalam ingatan mereka tanpa alasan yang jelas, dan tanpa mereka sadari, momen kecil itu telah menanam sesuatu yang tidak akan mudah hilang. Akhirnya, setelah keheningan yang panjang, Lin Nuan menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara yang lebih rendah namun tetap tegas, ia mengatakan bahwa jika pria itu benar ingin membicarakan sesuatu, maka lakukan di luar, tanpa melibatkan anak-anaknya. Tanpa membawa semua ini ke dalam rumahnya. Dan kalimat itu seperti garis yang ia tarik. Dengan jelas, batas yang tidak boleh dilewati. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan, tidak memaksa lebih jauh untuk saat ini. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik, berjalan menjauh dari rumah itu dengan langkah yang tenang. Meninggalkan Lin Nuan berdiri di depan pintu dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Campuran antara lega dan ketakutan yang justru semakin dalam. Namun meskipun pria itu pergi, bayangannya tidak benar-benar hilang. Karena Lin Nuan tahu bahwa ini belum berakhir. Bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah permulaan dari sesuatu yang akan terus mendekat. Perlahan namun pasti. Hingga akhirnya tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Dan di dalam rumah itu, di balik pintu yang kini tertutup, ada 4 anak yang mulai menyimpan pertanyaan. Pertanyaan yang suatu hari nanti akan menuntut jawaban. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menahannya. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Udara di dalam rumah terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara nyata, melainkan karena pikiran Lin Nuan yang tidak bisa berhenti berputar. Setiap sudut rumah yang selama ini memberinya rasa aman, kini terasa seperti tempat yang penuh dengan bayangan pertanyaan yang belum terjawab. Dan meskipun ia berusaha bersikap seperti biasa di depan anak-anaknya, senyumnya terasa sedikit kaku. Gerakannya sedikit lebih lambat, seolah ada beban yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Anak-anak itu makan malam seperti biasa. Suara mereka tetap riang, saling bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Namun di sela-sela itu, beberapa kali mereka saling bertukar pandang, seolah ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan tetapi belum berani diucapkan. Dan akhirnya, saat suasana sedikit lebih tenang, salah satu dari mereka memberanikan diri membuka suara, menanyakan tentang pria yang tadi datang. Siapa dia sebenarnya dan mengapa ibu mereka terlihat begitu berbeda saat berbicara dengannya? Pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang Lin Nuan harapkan. Dan untuk sesaat ia terdiam. Sendok di tangannya berhenti di udara. Pikirannya kembali kosong seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak ada waktu untuk menghindar. Tidak ada pintu yang bisa ia tutup untuk melarikan diri. Hanya ada 4 pasang mata yang menatapnya dengan penuh harap, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah cara mereka melihat dunia mereka sendiri. Ia menunduk sejenak, menarik napas perlahan, lalu mengangkat wajahnya kembali dengan senyum yang ia paksakan agar terlihat tenang, mengatakan bahwa pria itu hanyalah seseorang dari tempat kerjanya, seseorang yang kebetulan datang untuk membicarakan urusan pekerjaan. Dan meskipun kalimat itu terdengar sederhana, ia tahu bahwa anak-anaknya tidak sepenuhnya percaya, karena mereka bisa merasakan perbedaan, bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak ia katakan. Namun mereka tidak membantah, tidak mendesak lebih jauh, mungkin karena mereka belum tahu bagaimana cara menanyakan hal yang lebih dalam, atau mungkin karena mereka memilih mempercayai ibunya untuk saat ini. Dan justru itu yang membuat hati Lin Nuan semakin terasa berat, karena ia tahu bahwa kepercayaan itu suatu hari nanti bisa berubah menjadi pertanyaan yang lebih besar, pertanyaan yang tidak bisa ia jawab dengan mudah seperti sekarang. Setelah anak-anak itu tidur, rumah kembali sunyi, hanya suara jam yang berdetak pelan di dinding yang terdengar, dan Lin Nuan duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke depan tanpa benar-benar melihat apapun.
pikirannya kembali pada kejadian sore tadi, pada tatapan pria itu, pada kata-kata yang tidak bisa ia abaikan, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini, bahwa ia harus mengambil keputusan. Sebelum semuanya benar-benar keluar dari kendali, di sisi lain kota, pria itu juga tidak menemukan ketenangan. Ia berdiri di dekat jendela apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang menyala di kejauhan, namun pikirannya tidak berada di sana, melainkan kembali pada rumah kecil itu, pada 4 anak yang baru saja ia lihat, pada perasaan aneh yang muncul tanpa bisa ia jelaskan, dan pada wanita yang berusaha mati-matian menjaga jarak darinya, seolah ia adalah ancaman yang harus dihindari. Ia mengingat setiap detail, cara anak-anak itu menatapnya, cara mereka berbicara, bahkan hal kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Dan semakin ia mengingatnya, semakin kuat keyakinannya bahwa ini bukan sekadar kebetulan, bahwa ada sesuatu yang menghubungkan mereka jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Dan justru karena itu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya akan selesai. Begitu saja, beberapa hari berikutnya, situasi di kantor kembali berjalan seperti biasa di permukaan. Tetapi, di balik itu, ada perubahan yang tidak bisa diabaikan. Pria itu mulai lebih sering memanggil Lin Nuan-Nuan dengan alasan pekerjaan. Namun pembicaraan mereka tidak lagi hanya tentang pekerjaan. Selalu ada jeda. Selalu ada tatapan yang lebih lama dari seharusnya, seolah ia sedang menunggu sesuatu, menunggu momen di mana wanita itu akhirnya tidak bisa lagi menghindar. Sementara Lin Nuan-Nuan sendiri berusaha mempertahankan jarak, setiap kali dipanggil ia selalu menjaga sikap profesional, menjawab seperlunya, tidak memberi ruang untuk percakapan di luar pekerjaan. Namun semakin ia mencoba menjaga batas itu, semakin ia merasa bahwa batas itu semakin tipis, seolah satu langkah kecil saja bisa membuat semuanya runtuh. Dan akhirnya, momen itu datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Ketika suatu siang, tanpa pemberitahuan, sekolah anak-anaknya menghubunginya. Suara di seberang telepon terdengar, panik, mengatakan bahwa salah satu anaknya mengalami masalah dan meminta ia segera datang. Membuat jantungnya seketika berdegup kencang. Pikirannya langsung dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk. Dan tanpa berpikir panjang, ia segera bergegas keluar. Bahkan, tidak sempat menjelaskan dengan jelas kepada siapapun di kantor. Namun yang tidak ia sadari, seseorang telah melihat kepanikannya. Seseorang yang tanpa ragu memutuskan untuk mengikutinya. Dan ketika Lin Nuan-Nuan tiba di sekolah dengan napas terengah, ia tidak menyadari bahwa pria itu sudah berada tidak jauh di belakangnya, menyaksikan segalanya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan yang tidak direncanakan itu akan membawa mereka selangkah lebih dekat pada kebenaran yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Lin Nuan-Nuan berlari melewati gerbang sekolah tanpa sempat memperhatikan siapapun di sekitarnya. Langkahnya tergesa, napasnya tidak teratur, dan pikirannya dipenuhi kecemasan yang semakin membesar setiap detik. Bayangan buruk terus muncul tanpa bisa ia hentikan. Hingga akhirnya ia tiba di ruang guru. Pintu yang terbuka memperlihatkan suasana yang membuat jantungnya semakin jatuh. Salah satu anaknya duduk di kursi dengan kepala tertunduk, sementara seorang guru berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius, dan beberapa anak lain berdiri tidak jauh dengan wajah yang penuh ketegangan. Ia langsung mendekat, berlutut di depan anaknya tanpa memedulikan siapapun. Tangannya gemetar saat mengangkat wajah kecil itu, mencari luka, mencari tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih buruk telah terjadi. Namun yang ia temukan justru mata yang memerah, bukan karena sakit fisik, melainkan karena emosi yang tidak bisa ditahan. Dan sebelum ia sempat bertanya, suara kecil itu keluar dengan gemetar, mengatakan bahwa ia tidak sengaja berkelahi dengan teman sekelasnya. Guru di samping mereka kemudian menjelaskan dengan nada yang berusaha tenang, bahwa
Pertengkaran itu bukan tanpa alasan, bahwa ada kata-kata yang diucapkan oleh anak lain yang memicu semuanya. Kata-kata yang terlalu tajam untuk anak seusia mereka. Kata-kata yang entah bagaimana sudah menyentuh sesuatu yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Dan ketika Lin Nuan mendengar itu, hatinya langsung terasa sesak, karena ia sudah bisa menebak arah pembicaraan itu bahkan sebelum guru itu menyelesaikan kalimatnya. Dengan suara yang lebih pelan, guru itu mengatakan bahwa anak lain itu menyinggung tentang ayah. Menanyakan mengapa anaknya tidak pernah dijemput oleh seorang ayah seperti anak. Anak lainnya menanyakan apakah ia benar-benar memiliki ayah atau tidak. Dan kata-kata polos namun kejam itu menjadi pemicu yang membuat emosi anaknya meledak. Sesuatu yang selama ini mungkin ia pendam tanpa pernah diungkapkan. Lin Nuan terdiam. Tangannya perlahan menggenggam tangan kecil itu, merasakan getaran yang belum sepenuhnya hilang. Dan untuk sesaat ia tidak tahu harus berkata apa, karena semua yang selama ini ia coba lindungi ternyata telah mulai retak dari arah yang tidak ia duga. Bukan dari luar, bukan dari pria itu, melainkan dari dunia anak-anak itu sendiri yang mulai mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa ia sembunyikan selamanya. Di saat itu, suara langkah terdengar dari belakang, tenang namun jelas, dan sebelum ia sempat menoleh, kehadiran itu sudah terasa begitu dekat, membuat suasana di ruangan itu sedikit berubah. Dan ketika ia akhirnya menoleh, pria itu sudah berdiri di sana. Tatapannya langsung tertuju pada anak yang duduk di depan Lin Nuan. Ekspresinya tidak lagi sekadar ingin tahu, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang muncul secara alami tanpa perlu dipaksakan. Guru itu terlihat sedikit terkejut dengan kehadiran orang asing. Namun sebelum sempat bertanya, pria itu sudah berbicara dengan nada yang tenang, memperkenalkan dirinya secara singkat sebagai wali dari anak tersebut. Dan kalimat itu membuat Lin Nuan langsung menegang. Matanya melebar, hendak menyangkal. Tetapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Dan semua orang di ruangan itu sudah mendengarnya. Suasana menjadi hening. Guru itu terlihat sedikit ragu. Sementara anak-anak yang berdiri di samping mulai berbisik pelan. Dan di tengah semua itu, anak yang duduk di depan Lin Nuan perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang masih basah kini tertuju pada pria itu. Ada kebingungan yang jelas di sana. Namun juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum mengerti. Lin Nuan berdiri perlahan. Emosinya bercampur antara marah dan panik. Ia menatap pria itu dengan tajam, mencoba menahan agar suaranya tidak terdengar terlalu keras di depan orang lain. Namun tetap tidak bisa menyembunyikan ketegangan dalam nada bicaranya. Mengatakan bahwa ia tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Bahwa ini bukan tempat untuk membuat pernyataan sembarangan. Namun pria itu tidak mundur. Tidak juga terlihat menyesal. Ia hanya menatapnya sejenak. Sebelum kembali menatap anak itu. Lalu dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan satu kalimat. Tetapi satu hal yang pasti adalah tidak ada seorang pun yang berhak membuat anak itu merasa kurang hanya karena hal yang tidak ia ketahui sepenuhnya. Dan kata-kata itu membuat ruangan itu kembali sunyi. Karena meskipun tidak menjawab secara langsung, ada sesuatu dalam nada suaranya yang sulit untuk diabaikan. Anak itu menatapnya lebih lama, seolah mencoba mencari jawaban dari wajah pria itu. Sementara Lin Nuan bisa merasakan bahwa situasi ini semakin keluar dari kendalinya. Bahwa apa yang selama ini ia jaga dengan susah payah kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan tidak ada lagi cara mudah untuk menghentikannya. Di tengah keheningan itu, guru akhirnya mencoba menengahi, mengatakan bahwa yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah di antara anak-anak itu, bahwa pertengkaran tidak boleh terjadi lagi, dan meminta kedua belah pihak untuk saling meminta maaf. Dan meskipun suasana masih canggung, anak-anak itu akhirnya saling menunduk, mengucapkan kata maaf dengan suara pelan, mengakhiri konflik yang tampak sederhana di permukaan.
namun meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dalam di hati masing-masing. Namun bagi Lin Nuanuan, ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Karena untuk pertama kalinya, dunia yang ia ciptakan untuk melindungi anak-anaknya telah tersentuh oleh kenyataan yang tidak bisa ia kendalikan lagi, dan pria yang berdiri di sampingnya kini bukan lagi sekadar ancaman dari luar, melainkan bagian dari masalah yang tidak bisa ia abaikan. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Setelah situasi di ruang guru itu mereda dan anak-anak mulai kembali ke kelas masing-masing, Lin Nuanuan menggenggam tangan anaknya lebih erat dari biasanya, seolah takut melepaskannya walau hanya sesaat. Langkahnya keluar dari ruangan terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena beban yang kini semakin nyata. Dan di belakangnya, pria itu berjalan tanpa suara, tidak mencoba mendekat, namun juga tidak menjauh. Kehadirannya seperti bayangan yang tidak bisa diabaikan. Begitu mereka sampai di koridor yang lebih sepi, Lin Nuanuan akhirnya berhenti. Ia menoleh dengan cepat. Matanya penuh emosi yang selama ini ia tahan. Suaranya diturunkan tetapi tetap tajam saat ia menuntut penjelasan. Menanyakan apa maksud dari semua yang baru saja dilakukan. Mengapa ia berani mengatakan hal seperti itu di depan orang lain, di depan anaknya, tanpa memikirkan akibatnya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatapnya sejenak, lalu pandangannya beralih ke anak yang berdiri di samping Lin Nuanuan. Ekspresinya sedikit melunak, dan dengan suara yang lebih pelan, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa diam ketika melihat situasi seperti itu. Tidak bisa membiarkan anak itu dipertanyakan tentang sesuatu yang seharusnya tidak menjadi beban baginya. Dan meskipun kalimat itu terdengar masuk akal, bagi Lin Nuanuan itu tetap tidak bisa diterima. Ia menggeleng. Napasnya semakin berat, mengatakan bahwa apa yang ia lakukan justru akan membuat segalanya lebih rumit, bahwa anak-anaknya belum siap untuk mengetahui apapun, bahwa mereka bahkan belum pernah benar-benar mempertanyakan hal itu secara langsung sebelumnya. Dan sekarang semuanya sudah berubah. Sekarang pertanyaan itu sudah muncul. Dan ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Pria itu terdiam beberapa detik, seolah mempertimbangkan setiap kata yang akan ia ucapkan. Lalu dengan suara yang lebih dalam, ia mengatakan bahwa mungkin memang akan menjadi rumit, tetapi itu tidak berarti salah. Bahwa kebenaran mungkin tidak selalu mudah, tetapi juga tidak selalu harus ditakuti. Dan justru kalimat itulah yang membuat Lin Nuanuan hampir kehilangan kendali. Karena baginya, ini bukan sekadar soal benar atau salah, melainkan soal melindungi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Anak yang berdiri di samping mereka menatap keduanya dengan bingung. Matanya berpindah dari satu ke yang lain, mencoba memahami percakapan yang sebagian besar tidak ia mengerti. Namun ada satu hal yang ia tangkap dengan jelas. Ketegangan yang tidak biasa. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan Lin Nuanuan lebih erat, seolah mencari kepastian yang hanya bisa diberikan oleh ibunya. Lin Nuanuan segera menyadari itu. Emosinya sedikit mereda saat ia menunduk melihat anaknya. Tangannya dengan lembut mengusap kepala kecil itu, mencoba menenangkan. Mencoba mengembalikan rasa aman yang mungkin mulai terguncang. Dan dengan suara yang lebih lembut, ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun di dalam dirinya sendiri ia tahu bahwa kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Pria itu memperhatikan momen itu tanpa mengganggu. Matanya sedikit berubah. Ada sesuatu yang lebih tenang di sana. Seolah ia mulai memahami lebih dalam apa yang selama ini diperjuangkan oleh Lin Nuanuan. Bukan sekadar keinginan untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi usaha keras untuk menjaga dunia kecil yang rapuh agar tidak runtuh. Dan kesadaran itu membuatnya tidak lagi berbicara dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Ia melangkah sedikit mendekat, tetapi kali ini dengan jarak yang cukup. Tidak lagi menekan. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, ia mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal seperti itu.
lagi tanpa persetujuannya, bahwa ia mengerti batas yang harus dijaga, tetapi ia juga tidak akan mundur sepenuhnya, karena apa yang terjadi hari ini sudah menunjukkan bahwa masalah itu tidak bisa dihindari selamanya, bahwa cepat atau lambat, mereka harus menghadapi semuanya bersama. Kata-kata itu membuat Lin Nuan terdiam. Ia tidak langsung membalas, hanya menatapnya dengan ekspresi yang penuh keraguan, seolah tidak yakin apakah ia bisa mempercayai janji itu, atau apakah ia siap untuk menerima kemungkinan yang ditawarkan. Dan dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa jalan yang ada di depannya tidak lagi hanya satu, bahwa ada pilihan yang harus ia buat, meskipun tidak ada satupun yang terasa mudah. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lebih tenang, ia mengatakan bahwa untuk sekarang, ia hanya ingin fokus pada anak-anaknya, bahwa apapun yang ingin dibicarakan, harus menunggu sampai mereka benar-benar siap, bukan hanya dirinya, tetapi juga anak-anak itu. Dan kalimat itu bukan lagi penolakan yang keras seperti sebelumnya, melainkan batas yang lebih jelas. Batas yang ia tetapkan dengan penuh kesadaran. Pria itu mengangguk perlahan, tidak mencoba membantah, tidak juga memaksakan lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada semacam kesepahaman yang terbentuk di antara mereka, meskipun masih rapuh, meskipun masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi cukup untuk membuat situasi tidak lagi sekeras sebelumnya. Namun di balik ketenangan sementara itu, keduanya tahu bahwa ini belum selesai, bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan yang jauh lebih panjang. Perjalanan yang akan membawa mereka pada keputusan-keputusan yang tidak bisa dihindari. Keputusan yang tidak hanya akan memengaruhi mereka berdua, tetapi juga 4 anak yang kini tanpa sadar berada di tengah pusaran yang semakin kuat, dan tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap untuk menghadapi semua itu. Malam itu, setelah semua anak tidur, Lin Nuan duduk di ruang tamu dengan lampu yang redup. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Tangannya memainkan cangkir teh yang sudah mulai dingin. Pikirannya berputar tanpa henti, membayangkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi besok, minggu depan, atau bahkan beberapa bulan ke depan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di sekolah tadi hanyalah permulaan, bahwa kehadiran pria itu, seorang yang kini mengetahui sebagian kebenaran, akan mengubah seluruh keseharian mereka, dan semakin ia memikirkannya, semakin besar ketakutannya terhadap hari-hari yang akan datang. Suara ketukan pelan terdengar di pintu ruang tamu, dan sebelum ia sempat menjawab, pintu terbuka perlahan. Pria itu masuk, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri beberapa langkah dari tempat Lin Nuan duduk, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia tidak membawa nada mengancam, tidak ada tekanan yang sama seperti sebelumnya. Namun ketenangan itu justru membuat Lin Nuan merasa seolah setiap pikiran dan rahasianya bisa terlihat tanpa ia perlu mengucapkannya. Ia mengangkat mata, menatap pria itu, dan tanpa menunggu lebih lama, pria itu berkata pelan, "Aku tidak datang untuk membuatmu takut. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan pergi." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun bagi Lin Nuan, mereka membawa bobot yang hampir menekan dadanya. Ia tahu bahwa janji itu bukan sekadar kata-kata kosong. Di balik ketenangan pria itu, ada tekad yang membuatnya sadar bahwa dunia kecilnya yang selama ini ia pertahankan rapat-rapat tidak akan bisa tetap sama. Lin Nuan menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata, tetapi suaranya bergetar ketika akhirnya ia berkata, Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu sepenuhnya. Ini bukan tentang aku, tapi tentang anak-anak. Mereka harus tetap aman. Dan mereka belum siap menghadapi hal-hal yang kau bawa." Kata-katanya berhenti sejenak, diulang di dalam pikirannya sendiri. Seperti ia berusaha meyakinkan diri sendiri lebih dari pria di depannya. Pria itu melangkah lebih dekat. Jaraknya hanya beberapa langkah saja, tetapi tidak menekan.
hanya menatapnya dengan mata yang penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Aku mengerti, katanya pelan. Tapi kau harus tahu satu hal. Aku tidak akan mengganggu mereka. Tidak akan mengambil alih. Aku hanya ingin ada di sini. Ada untuk mereka. Ada untukmu. Ketika kau siap, kita hadapi ini bersama. Bukan sendirian. Nada itu tenang. Namun ada kepastian yang membuat Lin Nuan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa mungkin, meskipun berat, ia tidak harus menanggung semuanya seorang diri. Lagi, Lin Nuan menunduk, menarik napas panjang. Hatinya campur aduk, takut, marah, lega, dan juga sedikit penasaran. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan mundur begitu saja. Dan pada saat yang sama, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Semua ini telah menyentuh hidupnya, kehidupan anak-anaknya, dan bahkan jika ia ingin, bayangan pria itu sekarang sudah tertanam dalam keseharian mereka. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara jam yang berdetak di dinding dan angin yang lembut menembus jendela terbuka. Akhirnya, Lin Nuan mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan mata yang mulai memerah, dan dengan suara yang lebih tenang daripada sebelumnya. Ia berkata, "Baik, tapi kau harus berjanji. Kau tidak akan membuat mereka takut. Tidak ada rahasia lain yang kau bawa kecuali yang benar-benar mereka harus tahu." Pria itu tersenyum tipis, mengangguk, dan kata itu, meskipun sederhana, membawa ketenangan yang belum pernah dirasakannya sejak malam itu dimulai. Tapi di balik semua ketenangan itu, keduanya tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Jalan yang penuh dengan tantangan, konflik, dan emosi yang belum terungkap. Dan setiap keputusan berikutnya akan membentuk masa depan mereka, anak-anak mereka, dan hubungan yang selama ini rapuh namun kini tidak bisa diabaikan lagi. Di luar jendela, malam perlahan berubah menjadi larut. Lampu-lampu kota berkelip, menandai waktu yang terus berjalan, tanpa memberi mereka pilihan untuk mundur. Lin Nuan tahu, satu hal pasti, esok hari, semuanya akan berubah lagi. Dan ia harus siap menghadapi kenyataan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela kamar, menembus tirai tipis, dan menyorot wajah Lin Nuan yang masih terjaga di sofa ruang tamu. Malam yang panjang membuatnya lelah, tetapi pikirannya tetap sibuk, memutar ulang percakapan dengan pria itu. Tatapan anak-anak di sekolah, dan ketegangan yang tak mungkin ia abaikan. Ia tahu, walau hari baru dimulai, masalah yang muncul kemarin belum terselesaikan, justru hari ini akan menuntut keberanian yang lebih besar, keputusan yang lebih berat. Saat ia sedang menata sarapan untuk anak-anak, langkah ringan terdengar di koridor. Sebuah ketukan di pintu kamar mereka terdengar pelan, diikuti dengan suara anak-anak yang menanyakan apakah mereka boleh keluar sebentar. Lin Nuan menoleh, wajahnya sedikit tegang, namun mencoba tersenyum, mengatakan mereka bisa pergi sebentar, asal tetap bersama ibu mereka. Anak-anak melompat girang, dan saat mereka berlari ke ruang tamu, tatapan mereka tidak lepas dari sosok pria yang duduk di sofa, menatap mereka dengan senyum tipis namun hangat, tidak menakutkan. Justru membuat suasana anehnya menjadi sedikit ringan. Lin Nuan menelan napas, mencoba menenangkan hatinya sendiri, karena keberadaan pria itu terlalu dekat, terlalu nyata, dan terlalu sulit untuk diabaikan. Ia berjalan ke dapur, mencoba fokus pada rutinitas sederhana, menyeduh teh, menyiapkan roti, tetapi pikirannya terus melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Percakapan yang belum selesai. Anak-anak yang kini mulai menaruh perhatian pada sosoknya, dan pertanyaan yang mungkin suatu saat akan mereka ajukan, pertanyaan yang harus dijawab dengan hati-hati. Pria itu tiba-tiba berdiri, melangkah pelan ke arah Lin Nuan. Suaranya lembut namun tegas. "Aku tidak akan mengganggu rutinitas kalian. Aku hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja." Kata-kata itu sederhana,
Tetapi nada di baliknya mengandung kepedulian yang membuat Lin Nuanuan menegang. Ia menatapnya sejenak, ragu-ragu, dan akhirnya hanya mengangguk pelan, mengizinkannya berada di ruangan itu, meskipun hatinya tetap waspada. Anak-anak yang memperhatikan interaksi itu dari dekat terlihat penasaran, menatap pria itu, seolah menilai siapa ia, dan Lin Nuanuan bisa merasakan tatapan mereka. Ia tahu, hari ini adalah hari di mana keseimbangan baru mulai terbentuk, keseimbangan yang rapuh antara rasa ingin tahu anak-anak, kehadiran pria itu, dan perlindungan yang selalu ia jaga untuk mereka. Momen hening itu terpecah ketika salah satu anak tiba-tiba bertanya dengan polos, "Ibu, apakah dia temanmu?" Suara kecil itu membuat Lin Nuanuan tersentak, wajahnya memerah. Tetapi ia segera menenangkan diri. Dengan suara lembut, ia berkata, "Dia, teman untuk ibu. Tapi kalian tidak perlu khawatir." Anak itu mengangguk, masih penasaran. Tapi kata-kata ibu, mereka cukup untuk menenangkan rasa ingin tahunya sementara. Pria itu menatap Lin Nuanuan. Matanya penuh arti, seolah mengerti bahwa ia baru saja melewati batas tipis yang diberikan. Dan tanpa berkata banyak, ia duduk kembali di sofa, tetap berada dalam jarak yang aman, tetapi dekat cukup untuk anak-anak menyadari keberadaannya. Lin Nuanuan menarik napas panjang, duduk di kursi dekat meja makan. Mencoba menenangkan dirinya, mengetahui bahwa hari ini hanyalah awal dari rangkaian hari. Hari berikutnya yang akan menuntutnya lebih kuat, lebih waspada, dan lebih berhati-hati. Di luar rumah, matahari mulai meninggi. Cahaya pagi menyebar ke seluruh halaman. Anak-anak mulai bermain kecil di sekitar. Dan Lin Nuanuan, meskipun hatinya masih penuh ketegangan, menyadari satu hal, ia tidak lagi bisa menghadapi semuanya sendirian. Kehadiran pria itu, meskipun membingungkan dan menakutkan, kini adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dan entah bagaimana, ia tahu bahwa hari ini, hubungan antara mereka semua, antara dirinya, anak-anak, dan pria itu, baru saja memasuki babak baru yang penuh tantangan, rahasia, dan keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Siang itu, suasana rumah terasa hangat meskipun matahari menyengat dari luar. Tetapi di dalam, Lin Nuanuan tidak bisa sepenuhnya tenang. Anak-anak bermain di ruang tamu, tertawa dan saling kejar-kejaran. Sementara pria itu duduk di sofa, memperhatikan mereka dengan tatapan yang tak pernah lepas, seolah ingin menyimpan setiap gerak, setiap ekspresi polos mereka dalam ingatannya. Lin Nuanuan tahu ia harus tetap waspada. Kehadiran pria itu bukan sekadar pengamat, ada sesuatu dalam cara ia melihat anak-anaknya yang membuatnya sadar bahwa hubungan ini tidak bisa lagi dikontrol sepenuhnya. Ia mencoba tetap fokus pada rutinitas hari itu, menyiapkan makan siang, mengingatkan anak-anak untuk mencuci tangan, mengatur meja makan. Namun setiap kali anak-anak tertawa atau menoleh ke arah pria itu, perasaan aneh menyelinap ke dadanya, campuran antara takut, cemas, dan rasa ingin tahu. Ia tahu, anak-anak merasakan sesuatu yang berbeda, dan semakin hari mereka semakin penasaran. Suara tawa mereka yang polos justru menjadi pengingat bahwa masa lalu yang ia sembunyikan tidak bisa lagi ditunda. Suatu saat, mereka pasti akan menanyakan semuanya. Pria itu akhirnya berdiri, melangkah perlahan ke arah Lin Nuanuan. Tetap tenang, namun setiap langkahnya terasa menegaskan